Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I think this video is gonna be my first video on my YouTube channel, so I hope you guys enjoy it. And I will introduce myself. My name is Harris, I'm 24 years old, and this channel is going to be about my ghost experience. Mungkin sesekali akan ada vlog gue, vlog trip. Kadang juga mungkin gue akan bahas sebuah berita yang menurut gue emang menarik untuk dibahas, entah itu viral di Twitter atau trending di Twitter atau trending di YouTube atau trending on my Facebook maybe. So let's move on to the story. Waktu menunjukkan pukul 18.38 waktu Indonesia bagian timur, dan beberapa orang mulai terlihat berjalan ke bawah tiang lampu pinggir jalan untuk menunggu bus jemputan yang memang akan jemput mereka untuk ke, bisa dikatakan, terminal di situ. Nah, karena tempat kerja kita itu di tengah hutan, jadi bus yang datang atau penumpang-penumpang yang akan naik ke bus akan dikawal oleh beberapa orang security dan beberapa orang anggota BRIMOB gitu. Dan karena rekanku emang mau naik bus yang sama, jadi kita join di situ, nunggu bareng di bawah tiang lampu pinggir jalan juga, sampai akhirnya kita nunggu kurang lebih 10 menitan, busnya akhirnya datang dan berhenti tepat di depan kami. Di situ trek yang untuk ke area kerja kita itu berbatu dan banyak gelombang, jadi busnya pun khusus, bus khusus yang dikhususkan untuk jalan bergelombang dan berbatu. Dan lagi karena ada, karena ini daerah sering ada konflik, jadi bus yang kita tumpang itu juga kadang anti peluru, bulletproof. Dan setelah busnya nyampe, si supir bus akhirnya buka pintu dan beberapa orang mulai berdesakan untuk naik bus karena memang beberapa spot tempat duduk itu menurut kami itu nyaman. Jadi beberapa dari mereka itu berebut tempat duduk yang menurut mereka paling nyaman, karena kita udah bekerja seharian, jadi nggak ada salahnya untuk nyari tempat duduk yang aman untuk bersandar sebentar, karena perjalanan mungkin akan makan waktu kurang lebih 40 menit. Dan karena aku naik duluan dibanding dengan rekanku, akhirnya gue milih tempat duduk yang dekat jendela. Sampai akhirnya semua penumpang udah dimastiin masuk, udah dipastikan memakai sabuk pengaman juga. Akhirnya supir bus menutup pintu dan mulai berjalan. Beberapa saat setelah berjalan, supir bus mulai mematikan beberapa lampu di dalam bus supaya ruangan jadi nggak terlalu terang dan sedikit redup. Pada akhirnya karena ruangan diredupin, beberapa dari penumpang itu mulai tertidur, bersandar tertidur, ada juga yang mulai mainin handphone, dan aku salah satunya yang bakalan merasa kalau nunggu duduk di bus setengah jam bakal ngantuk. Akhirnya gue bersandar, di kursi sambil mungkin pengennya sih rebahan di kursi sambil mungkin nyoba nutup mata, tapi nggak bisa karena jalannya berbatu, otomatis busnya goyang-goyang, tapi beberapa orang juga bisa tidur di situ. I don't know how is it, karena medan yang berbatu, medan yang bergelombang, dan bus juga selalu goyang, hasilnya gue nggak bisa tidur sampai mutusin untuk cuma rebahan aja sambil nengok ke sebelah, karena tempat duduk sebelah itu jendela, jadi bisa lihat ke luar. Dan karena area kerja kita itu di tengah hutan, jadi yang terlihat cuma semak-semak di pinggir jalan sama pepohonan tinggi yang tingginya kurang lebih 12 meter. Tinggi banget emang. Setelah kurang lebih berjalan 15 menit, sampai akhirnya kita
gue ngelihat beberapa titik cahaya, yang artinya itu lampu, beberapa titik cahaya. Mulai kami dekatin, busnya mulai berjalan ke arah titik cahaya itu. Dan kalau kalian tanya, emang di sebelumnya nggak kelihatan cahaya? Nggak, karena ini di tengah hutan dan akses listrik juga masih terbatas menurut gue. Jadi beberapa spot aja yang dikasih tiang lampu pinggir jalan, dan selebihnya kita gunain lampu dari bus itu sendiri. Akhirnya kelihatan pos jaga, atau biasa gue sebut itu checkpoint. Berapa orang kerja yang bekerja di sini itu nyebutnya checkpoint. Nah, di situ, di checkpoint itu gunanya untuk mengetahui siapa aja yang lewat di jalan itu. Jadi kalau misal ada apa-apa, misal sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, maka pihak keamanan akan dengan mudah mencari atau melacak kita dengan melacak di titik terakhir mana kita melakukan checking ID card atau tapping ID card. Karena di checkpoint itu si supir bakal nge-tap ID cardnya untuk cek, untuk istilahnya setiap area yang kita lewatin itu bakalan kita tandain gitu. Jadi kalau misal ada sesuatu yang tidak diinginkan, pihak security akan mudah melacak kita. Dan karena waktu tapping itu mungkin sekitar 1 menit, gue juga penasaran gitu. Meskipun gue udah sering lihat, tapi gue suka ngeliatin. Waktu tapping itu gue kan ngeliat ke checkpoint, ke supirnya yang lagi checking point, lagi tapping ID card. Tiba-tiba di atas itu ada sekelebatan sosok putih. Jadi cepet banget, but gitu, yang kayak bergelantungan di atas pohon, tapi cepet banget ya. Karena gue ngelihatnya ke bawah, karena si supir juga turun untuk tapping ID card, dan gue ngelihatnya ke bawah, jadi sosok itu nggak kelihatan jelas, soalnya dia bergeraknya cepet banget juga. Sampai akhirnya si supir udah checking tapping ID card, dia masuk kembali sambil nerusin perjalanan. Gue mikir, itu sosok apa gitu loh, kok cepet terus bergelantungan di atas. Dan gue yakin kalau monyet pun kayaknya kalau bergelantungan nggak sampai atas banget gitu kan, tapi ini tuh atasnya itu hampir kayak di ujung pohon, ujung puncak pepohonan itu. Sampai akhirnya kita ke checkpoint kedua yang kurang lebih memakan waktu kurang lebih 3 menitan untuk jalan ke checkpoint kedua. Dan waktu di checkpoint kedua itu ada sebuah pos jaga, dan di belakang pos jaga itu ada semacam pencahayaan yang memang mengarah ke daerah belakang. Dan gue agak terkejut karena yang gue lihat itu nggak cuma pepohonan, tapi beberapa sosok seperti kera yang tingginya kurang lebih memiliki ukuran kurang lebih 1,5 meter. Dan itu gue yakin itu tinggi, itu gede. Nah, mereka itu bergantungan, itu kayak koloni monyet tapi berbulu putih, dan wajahnya itu bukan monyet tapi lebih ke seperti babon itu. Dan ada sekitar 20 atau 15 kurang lebih sosok seperti itu. Dan di tengah-tengahnya yang lebih ngejutin lagi itu yang sosok yang ada di tengahnya itu persis seperti yang kecil-kecil, tapi dia ukurannya tingginya itu hampir menyamai pohon yang tempat monyet-monyet kecil itu bergelantungan. Dan anehnya dia itu duduk meringkuk, yang artinya dia sepenuhnya ditekuk, lututnya itu ditekuk. Dan waktu bayangin aja deh, dia dengan duduk aja tingginya hampir 12 meter. Gimana kalau berdiri gitu loh, yang kemungkinan bisa mencapai 2,5 kali lipat tingginya sekarang gitu, yang artinya mungkin kurang lebih 28 meter itu. Dan dia hanya duduk gitu. Dan si monyet-monyet ini itu ada beberapa yang duduk di tanah, ada juga beberapa yang bergelantungan. Nah, beberapa dari yang bergelantungan ini juga natap kami kayak
menyeringai, ya kayak senyum tapi ngeledek, ya menyeringai ya, I don't know what you call it, but gue kalau baca di komik disebut menyeringai gitu, menyeringai. Nah, waktu si monyet kecil ini menyeringai ke kita, gue juga agak penasaran gitu loh, kenapa mereka senyum ngejek, senyum menyeringai sambil tatapan excited atau tatapan-tatapan yang emang like nafsu banget gitu, kayak orang yang kalau di komik-komik itu ngeledek gini sambil tersenyum gitu. Dan si yang sosok besar ini itu dia nggak tampilin ekspresi sama sekali, matanya emang benar matanya full merah, tapi gue tahu dia lagi natap kami, dan wajahnya itu nggak ada ekspresi sama sekali, dia nggak senyum nggak apa, meskipun giginya emang gigi bagian bawahnya ya, gigi bagian bawahnya itu menjungat ke atas gini hampir kayak babi hutan. Nah tapi dia meskipun dia kelihatan garang, kelihatan memang galak, tapi energinya yang gue rasain itu netral, dia natap kami netral, dan energi yang gue rasain itu netral meskipun tampilannya dia menyeramkan. Dan bulunya sama-sama putih juga, mungkin ini yang disebut sama Om Hao Black Giant, White Giant ya, White Giant itu di salah satu penelusurannya Om Hao itu. Nah setelah Pak supirnya melakukan tapping, akhirnya kita ngelanjutin perjalanan ke tempat tujuan. Akhirnya kita sampai ke terminal bus tempat tujuan kita gitu. Dan selama perjalanan menuju ke terminal sebelum sampai itu gue mikirnya, ini kenapa gitu, kenapa sosok-sosok itu nunjukin diri gitu. Gue mikirnya itu yang besar jelas itu adalah menurut gue yang gue rasakan dia adalah sosok penjaga dari sosok yang kecil-kecil itu. Tapi yang gue penasaran, kenapa sih yang kecil, sosok-sosok kera putih yang kecil-kecil ini itu like kenapa menyeringai, kenapa tersenyum, kenapa dia terlihat excited gitu ke kita, sementara yang sosok yang besar itu dia malah lebih menunjukkan ekspresi netral gitu, ekspresi yang memang nggak ada keinginan yang aneh-aneh. Sampai akhirnya gue mikirin beberapa pertanyaan, akhirnya gue sampai di rumah dan mulai melakukan pengocokan Ghost Oracle. Mungkin beberapa kalian udah tahu apa itu Ghost Oracle, tapi ada juga yang nggak tahu. Mungkin gue akan jelaskan Ghost Oracle itu di lain video. Nah setelah gue nyampe di rumah dan akhirnya gue melakukan pengecekan, ada rasa penasaran gitu, kenapa gitu, karena pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Dan akhirnya karena gue nggak bisa berkomunikasi seperti layaknya Mbak Sarah Wijayanto atau Teh Risa atau Om Hao yang bisa berkomunikasi langsung dengan hantunya, karena waktu I don't know, mungkin ada perasaan seperti ada omongan-omongan gitu di pikiran, tapi aku nggak yakin itu pikiran mereka atau omongan mereka. Jadi karena ketidakyakinan itu, akhirnya beberapa saat lalu asin untuk beli Ghost Oracle di Urban Monk, yang I don't know, mungkin ini kolaborasi antara Mbak Citra Prima dengan Urban Monk atau Urban Monk itu sendiri milik Mbak Citra Prima. Ini pada akhirnya gue beli Ghost Oracle ini karena gue juga kadang penasaran beberapa sosok itu mulai menunjukkan diri itu karena apa. Dan gue karena nggak bisa berkomunikasi, mungkin karena ragu atau karena nggak ketidakpastian, bingung gitu kan, akhirnya gue menggunakan Ghost Oracle ini sebagai mediator. Tapi entah kalau bagi yang lainnya. Setelah nyampe di rumah, akhirnya gue keluarin Ghost Oracle yang meskipun gue bawa di waktu itu, gue selalu bawa Ghost Oracle gue di tas kecil, di tas gendong gue, di tas I don't know, my sling bag gue selalu bawa. Tapi gue nggak akan ngeluarin Ghost Oracle di sembarang tempat, takutnya hilang atau terjatuh dan nggak bisa keambil waktu perjalanan gitu kan. Setelah gue ngeluarin, dan inilah kartu-kartu yang keluar.
Oke, kartu-kartu yang keluar ada Full Moon, oke, ada Banaspati, oke, dan yang terakhir Devil card. Kartu yang keluar ada nomor 32, 38, dan nomor 49. Gue akan jelasin kartu-kartu yang keluar ini. Yang pertama ada Banaspati. Di sini tertulis tak perlu bersinggungan jika tak mengenal, karena energinya akan menghabisi semua kelemahan dari sisi ego. Yang selamat hanya yang murni. Tak perlu bersinggungan. Di sini gue garis bawain yang menurut gue inti dari pertanyaan gue. Tak perlu bersinggungan jika tak mengenal. Dan juga Full Moon, kartu Full Moon. Alam memiliki misteri tersendiri terhadap segala portal dimensi. Jika tak sesuai dengan wadah, maka tak akan pernah terbuka meskipun selalu ada. Di sini yang gue garis bawain adalah alam memiliki misterinya tersendiri terhadap segala portal dimensi. Dan the last card is Devil. Ada yang terlihat tenang namun sebenarnya membinasakan. Ada yang terlihat kelam namun sebenarnya membebaskan. Kesejatian diri bermula dari mengenal nirwana dan neraka dalam batin. Di sini yang gue garisin kata-katanya adalah ada yang terlihat tenang namun sebenarnya membinasakan. Ada yang terlihat kelam namun sebenarnya membebaskan. Oke. Itu aja kartu yang keluar. Di sini gue tarik 3 kartu dari kalimat yang gue baca dari Ghost Oracle yang tertarik atau terambil antara 3 ini saling berkaitan. Kalian bisa nafsirin sendiri seperti yang gue jelaskan tadi tentang beberapa hal yang tadi kalimat yang gue ucapkan itu udah digaris bawain juga yang gue jelaskan tadi. Oke, gue akhirin video ini karena di luar udah mulai hujan dan gue udah ceritain pengalaman ghost experience gue salah satunya. Dan sampai ketemu di lain waktu di video-video singit selanjutnya, and bye.